saya sejak kelas 5 SD itu sudah terjun dengan kekuatan gaib. Kan ada 12 pawang saya, baik itu yang mengajarkan tentang ilmu kebal, ada juga yang dibilang panimbolo ya. Tinggal saya injak-injak, isi perutnya keluar, syukur aja karena ada yang bisa menolong. Ada yang ngomong tetapi tidak tahu, itu berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh kekayaan dan kenikmatan dunia tapi engkau binasa. Saya lahir di Kalumpang, besar di Toraja, dewasa merantau, itulah sampai ke Sumatera, dan akhirnya ya bisa kembali lagi itu karena tuntunan Tuhan. Ya, awal itu kondisi kehidupan yang namanya kita lahir di gunung, maka paling tidak ada semacam pembentukan alamiah, di mana karena zaman itu pada waktu itu kan orang-orang tua masih berkecimpung dengan kekuatan-kekuatan gaib. Ya, namanya dari Aluk-Todolo atau animisme. Maka kita pun juga akhirnya termotivasi. Selain daripada untuk pertahanan diri, tetapi juga akan merupakan suatu pemunculan kehebatan, itu daya saing. Sehingga betul-betul makanya saya sejak kelas 5 SD itu sudah terjun dengan kekuatan gaib, karena memang orang tua juga ya sangat, saya katakan banyak hal yang menjadi ikatannya dengan kuasa gelap, sehingga saya pun didorong. Hanya ada satu pesan dari bapak saya itu, dia katakan jangan kau berguru sama saya karena kurang mujarab kalau orang tua sendiri. Jadi itu rahasianya, katanya harus ke orang lain atau tempat lain. Maka singkatnya itu saya boleh mencari bidang apa sesuai dengan kemampuannya, dan ada 12 pawang saya, baik itu yang mengajarkan tentang ilmu kebal, ada juga yang dibilang panimbolo ya, kemudian berteman dengan binatang-binatang buas, termasuk bahkan ilmu buaya. Itu yang lucu memang, karena yang ngajar saya ilmu buaya itu akhirnya dia ditangkap buaya. Setelah saya pulang, waktu Tuhan sudah rubah saya kembali dari Sumatera, saya cari mana bapak itu, sudah meninggal bagaimana? Dia ditangkap buaya, karena mungkin dia salah mantrak atau apa, dan memang di dalam firman Tuhan dikatakan iblis menipu dirinya sendiri. Ya. Dan memang itu saya sampai umur 29 tahun terikat dengan kuasa gelap itu. Berpuncak sampai kepada ada satu pemikiran ingin bunuh diri karena tidak puas hidup. Ya, dan sungguh mempengaruhi bahwa tidak ada ketenangan, tidak ada damai. Bersyukur aja bahwa pada waktu itu karena saya merantau ke beberapa tempat, termasuk saya berada di Sumatera Utara pada waktu itu, ketika saya berpikir untuk bunuh diri. Dan ya, tuntunan Tuhan tentunya, kalaupun saya pada waktu itu berpikir mau bunuh diri itu 3 macam. Minum baygon, tetapi itu goblok. Gantung leher, ya itu tidak terpuji. Karena beberapa kali saya melihat, menyaksikan, bahkan menolong orang yang bunuh diri gantung leher, itu sangat susahnya luar biasa. Mata keluar, lidah keluar, ngek-ngek keluar. Susah berapa kali itu. Nah, sehingga datang tawaran semacam cara bunuh diri yang agak hebat.
dikatakan bertarung dengan binatang buas. Nah, di Tapanuli Selatan itu, Sumatera Utara, ada daerah disebut Padang Bola, artinya masih hutan belantara. Di situ banyak harimau sampai hari ini. Nah, saat itu saya ambil keputusan untuk menuju ke sana. Dengan kata lain tadi dikatakan mau bertarung. Jadi sekalipun pasti kalah, ya toh, tetapi masih akan terkenal bahwa hebat. Mati karena perjuangan. Nah, ternyata pagi-pagi itu saya sedang dalam perjalanan, sudah di celah-celah pohon dari antara Padang Hanopan Parurian namanya menuju ke Sipagimbar sebelum tembus ke Padang Bola itu, daerah Sungai Pining. Tiba-tiba kok seperti ada suara. Kayak ada yang ngomong tetapi tidak tahu. Itu didengar di mana? Itulah, mau dikatakan dengar dari belakang, dari depan, dari atas, cuman muncul aja. Satu dorongan kalimat itu berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh kekayaan dan kenikmatan dunia tapi engkau binasa. Saya tersentak sambil melihat kiri kanan, muka belakang tidak ada orang karena sudah di hutan. Jalan-jalan, arah yang saya akan tuju itu berubah. Tiba-tiba saya belok kanan ke daerah Simangambat namanya. Dan pada pagi itu, dipersingkat aja perjalanannya ke sana, saya melewati satu rumah di mana mereka mengadakan ibadah keluarga. Namanya renungan pagi saat itu. Saya mendengar dan saya tertarik ke sana. Rasa ada sesuatu yang kayak menyedot. Dan saya mendekati tempat itu dan saya akhirnya hadir di tempat mereka itu. Dia marga Manurung. Lalu sudah hampir selesai renungan, dia menyapa saya. Kenapa Anda gelisah, suram, muram, cemas, tidak ada tanda kehidupan? Saya langsung jawab, saya mau mati. Karena saya sudah dalam tujuan mau bunuh diri tadi, tapi akhirnya belok kemari. Lalu kalimat yang singkat dia ucapkan, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Saya memang latar belakang Kristen juga, karena Aluk-Todolo sudah ditinggalkan. Tetapi untuk merasakan dan mengenal Yesus mengasihi itu kayaknya tanda tanya. Saya geleng kepala. Lalu bapak itu, Pak Manurung itu bilang, kalau saudara sadar, menyesal, minta ampun, darahnya menyucikan dosa, salah dan segala kutuk. Lalu seperti saya ingin coba, benarkah itu? Saya berdiam, saya mulai membuka hati. Istilahnya itu bahwa ada rasa butuh ke situ. Dan akhirnya saya didoakan. Memang sebelum didoakan, dibukakan beberapa ayat. Antara lain itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Begitupun juga dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba kalau engkau mendengar pada Tuhan. Semakin saya rasanya pasrah. Dan saat itu saya didoakan. Nah, saya didoakan, saya dengar mengatakan, Tuhan, firman-Mu berkata, orang yang menyesal minta ampun, mengaku, Tuhan ampuni. Kalau ini dari dasar hati anakmu ini, saya pada waktu itu, maka terimalah, nyatakan kuasa-Mu, jamah diam. Urapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan saat itu saya rasakan
Jadi ini bukan doktrin, tetapi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saat itu kok seperti saya terangkat. Wih, semakin tinggi, semakin tidak tahu kemana. Tapi saya dengar terus itu Bapak sedang berdoa. Nah, nanti setelah terakhir berdoa, berkata amin, saya buka mata, oh saya duduk balik. Nah, kalau tadi itu kayak melayang-layang. Nah. Semenjak itu, bagian pertama yang tidak bisa saya lupakan merupakan awal yang saya dapatkan damai sejahtera. Saya merasakan damai sejahtera, sukacita pada saat itu. Dan tidak berhenti di damai sejahtera, sukacita itu, tapi ada semacam kerinduan lebih dalam bahwa saya juga ingin mengenal Tuhan. Nah, pada saat itu saya bertanya kepada yang membimbing saya di rumah itu, bagaimana caranya supaya saya juga bisa mengenal kebenaran Tuhan, karena saya sangat rindu dalam kerinduan itu. Lalu dia bilang, ya belajar baca firman Tuhan. Saya memang langsung dikasih Alkitab sebagai hadiah lah begitu, karena saya disuruh baca Alkitab. Nah, kira-kira seminggu semakin rindu, belum puas rasanya hanya baca Alkitab. Lalu saya tanya lagi, bagaimana caranya supaya saya bisa semakin, apa istilahnya itu, tambah-tambah di dalam kedekatan sama Tuhan. Lagi berdoa, berdoa. Beberapa hari lagi saya tidak tahan, saya tanya lagi. Lalu dia bilang begini, coba kamu tulis kesaksian bagaimana yang kamu sudah alami ini, baik waktu masih terikat dengan kuasa gelap, selama pemberontakan hidupmu, maupun saat engkau mengalami perasaan lepas dan damai sejahtera ini. Saya memang tulis, dan pada saat itu dia kirim ke satu sekolah teologi di Jawa, padahal orang sudah kuliah 2 bulan. Semua sekolah-sekolah itu kan memang ada periodenya kan. Nah, kira-kira seminggu, namanya jarak Sumatera dengan Jawa itu kan lumayan juga. Ya, sehingga persuratan itu ya butuh waktu. Datang jawaban bahwa saya diterima untuk bisa dibentuk, dididik di sekolah Alkitab yang ada di Jawa Timur itu. Puji Tuhan, saya berangkat masih dengan rambut gondrong, namanya belum pemulihan dalam arti secara fisik, tapi roh memang sudah luar biasa. Dan puji Tuhan lah, saya bisa dibentuk selama 5 tahun di Institut Injil Indonesia dan mengalami banyak proses, karena selama kuliah pun masih ada semacam kekuatan serangan gaib itu masih ingin mengganggu, karena memang masih ada yang dilupa lah. Misalnya dalam bentuk-bentuk jimat tersimpan di mana. Nah, termasuk saya ingat dulu itu barang pusaka keris itu sangat dikejar oleh iblis sampai dia datang dalam bentuk bayangan lah. Dan puji Tuhan semuanya berlangsung dan akhirnya selesai. Lalu pergumulan pelayanan, banyak permintaan supaya pelayanan di Jawa yang sudah mapan tetapi tidak terbeban. Dan puji Tuhan akhirnya kami diberikan kesempatan untuk pelayanan di Toraja, bekerja sama dengan Gereja Toraja di bidang LPI, Lembaga Pekabaran Indonesia, Gereja Toraja. Lalu saya diberi kesempatan sebagai pembina rohani Rumah Sakit Elim, Gereja Toraja. Dan juga di beberapa tempat saya melayani bersama lewat hotel-hotel yang ada di Toraja, dan terutama di Hotel Misiliana. Puji Tuhan, setelah beberapa waktu dalam pelayanan di Toraja,
Tuhan kasih beban untuk datang ke Mamuju. Karena ada semacam ya mau dikatakan ketegasan apa namanya itu, tantangan itu berkata jangan kau mau senang sendiri, karena memang sudah cukup senang di Toraja, karena finansial pun juga di sana fasilitas sangat menjanjikan, tapi akhirnya ya lebih kuat dorongan Tuhan, saya bersama istri dan anak harus berangkat ke Mamuju. Sampai di Mamuju tidak tahu mau tinggal di mana, mau melayani sama siapa. Kami hanya bisa mendapatkan satu gubuk di pinggir kota lah yang Mamuju ini, ya bocor atapnya, bocor dindingnya, dan lantainya pun bocor karena tanah. Tahun berapa itu? Tahun 87 kalau tidak salah, ya, lupa saya. Iya, kurang lebih 87. Selama di daerah Mamuju juga, karena saya kan sebenarnya latar belakang dari GTM juga lah, orang tua sebelum saya pergi merantau, dan akhirnya saya pamit baik-baik dengan ketua sinode, pengurus sinode GTM, bahwa kami akan mengembangkan pelayanan melalui GBI, dan semua dapat berjalan dengan baik, sekalipun tetap ada semacam ya beda-beda pendapat lah. Selain apa yang dilakukan, tetapi apa yang dirasakan ialah tidak ada kepuasan. Misalkan habis melakukan satu aksi kehebatan, puas pada waktu itu, tapi setelah itu hampa. Ya, hampa. Baik itu misalnya berkelahi atau buatlah tindakan-tindakan anarkis. Saya ingat dulu pernah di Mamuju sebelumnya, sebelum pertobatan itu, dikejar-kejar polisi, kita hanya ketawa-ketawa karena pasti mereka tidak akan bisa tangkap. Tapi ya itu kesimpulannya, bahwa pada waktu itu dengan segala kehebatannya, hanya pada waktu aksinya berlangsung rasa hebat, tapi setelah itu hampa. Dan betul-betul seperti tidak ada arah yang akan. Waktu saya bertobat karena orang tua sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Ya, sudah meninggal beberapa tahun, jadi tidak ada masalah. Nah, saudara-saudara yang ya tentunya masih tahu latar belakang sebelumnya, dan waktu sudah mengalami perubahan hidup, pertobatan, itu ya wait and see, tunggu dan lihat, atau lihat dan tunggu. Lama-lama karena melihat ada memang sesuatu yang tidak palsu, perubahan, akhirnya mereka juga ya membuka hati, dan banyak juga dari yang terikat kuasa gelap akhirnya melepaskan. Bahkan bersyukur bahwa pawang-pawang saya itu, dukun-dukun, guru-guru saya itu, sebagian yang belum meninggal saya masih sempat layani dan melepaskan semua kekuatan gaib itu. Nah, puji Tuhan, dalam jalur seperti itu ada kan pawang yang terkenal di daerah Sulawesi Barat ini yang terkenal, tapi baru-baru sudah meninggal juga. Sehelai rambut pun di kepalanya tidak ada, dan dia pengakuan waktu dilayani, karena jamaah Tuhan memang, karena dia konfrontasi waktu saya pelayanan, dan dia memasang kemampuan gaibnya itu, tetapi sudah istilahnya itu tidak mempan lah. Ya, baik dia munculkan api mengelilingi saya, maupun hambatan banyak, termasuk asap muncul sendiri. Ya, doti-doti lah.
dia bikin. Tetapi itu di daerah Leling ini terkenal, dan puji Tuhan dia dijamah Tuhan, dan itu segala benda-benda gaibnya itu disimpan di satu lumbung, kurang lebih 3 km dari perkampungan tersendiri. Semua jenis apapun di dalam tidak sanggup kita cium, dan itu dibakar habis, puji Tuhan, dan orangnya bisa bertobat. Dia mengaku sudah membunuh 23 orang melalui dotinya itu. Iya, selain daripada kekerasan-kekerasan, sampai pada tingkat pembunuhan, memang tidak sampai putus nyawa orang yang saya apa istilahnya itu hadapi itu, tetapi kan dia sudah tergeletak, tinggal saya injak-injak, isi perutnya keluar. Syukur aja karena ada yang bisa menolong, menahan saya. Jadi itu sudah level pembunuhan. Selain daripada tindakan-tindakan kekerasan lain, menipu, mencuri. Saya pernah mencuri 1 ekor kuda, lalu saya jual, saksinya adalah Pak Camat. Membunuh belum ada, tapi sekarat sudah, sampai sekarat sudah ada. Kenapa nak? Membunuh belum pernah, tetapi enggak, tapi artinya itu niat membunuhnya itu. Ya, kalau hanya soal berkelahi, soal ya susahkan orang, ya toh, itu sudah bervariasi. Karena memang itu seolah-olah menjanjikannya. Misalnya kita sedang aksi, misalnya potong tidak mempan, ya, ditembak tidak mempan. Itu kan kehebatan menurut manusia, tapi setelah itu kan hampa. Nah, harapan saya untuk ya siapapun yang menyadari bahwa kita di dunia ini mesti sadar hidup sekali, singkat dan sementara. Jadi kita sangat membutuhkan untuk kedepannya, seperti kata firman Tuhan bahwa ada kekekalan itu. Dan memang seperti tadi firman Tuhan berkata, apa gunanya engkau beroleh seluruh kekayaan kenikmatan dunia tapi engkau binasa. Nah, artinya memang terlibat dengan kuasa-kuasa gelap itu secara kasat mata atau sesaat itu hebat, tapi justru kita hampa dan tidak ada damai sejahtera. Sebab itu ya marilah kita betul-betul ingin menggapai apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita, bahwa damai sejahtera itu, Shalom ini hanya kita dapat dari Tuhan Yesus Kristus. Ya.